Bayangkan sebuah makhluk hidup yang pernah hidup ribuan tahun lalu tiba-tiba muncul kembali setelah lebih dari 12.000 tahun punah. Serigala purba yang pernah menjadi predator utama di zaman megafauna kini kembali hidup berkat kemajuan teknologi. Dari sekedar cerita dalam mitos dan legenda, kini spesies ini menjadi kenyataan berkat rekayasa ilmiah. Namun kebangkitan spesies ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kita seharusnya menghidupkan kembali spesies yang telah punah? Dan jika mereka kembali, bagaimana dampaknya bagi ekosistem kita yang telah banyak berubah? Dan tanpa berlama-lama, jangan lupa subscribe dulu dan mari kita bahas direwolf. Di antara tumpukan fosil dan serpihan sejarah zaman es, satu nama terus membayangi cerita tentang predator purba, direwolf atau dalam nama ilmiah Canis dirus. Ia bukan hanya sekedar serigala biasa, melainkan salah satu predator paling ditakuti yang pernah berkeliaran di daratan Amerika selama puluhan ribu tahun. Tapi apa sebenarnya direwolf ini? Meski namanya dikenal luas, terutama berkat budaya pop seperti serial Game of Thrones yang mengangkat sebagai makhluk mitos, banyak orang yang masih mengira bahwa direwolf hanyalah hasil imajinasi fiksi. Padahal mereka benar-benar ada. Bedanya dengan serigala abu-abu modern, yaitu Canis lupus, cukup mencolok, baik dari sisi ukuran, struktur rahang, hingga cara hidupnya. Direwolf bukan hewan kecil, tubuhnya besar, kekar, dengan tengkorak dan rahang yang lebih kuat dibandingkan serigala biasa. Inilah alasan mengapa mereka sering disalahartikan sebagai versi fantastik dari serigala. Padahal mereka adalah spesies nyata yang pernah hidup dan menjadi puncak rantai makanan di zamannya. Jika serigala abu-abu terlihat mengesankan, maka direwolf adalah versi monster. Dari gambaran tersebut, tubuh mereka jauh lebih besar dan lebih berat. Beratnya bisa mencapai 68 kg atau lebih. Ukuran yang cukup untuk menyaingi beberapa jenis anjing modern terbesar. Lalu bagaimana hewan seperti ini bisa menjadi begitu besar? Jawabannya tersembunyi dalam ekosistem tempat mereka hidup. Direwolf muncul dan berkembang di zaman megafauna, masa ketika makhluk-makhluk raksasa seperti mammoth, sloth tanah raksasa, dan bison purba menguasai landscape. Untuk memangsa hewan sebesar itu, predatornya juga harus besar dan tangguh. Direwolf pun berevolusi sebagai hasil dari tekanan alam ini. Ada juga bukti bahwa mereka mungkin berburu dalam kawanan seperti serigala modern yang meningkatkan efektivitas mereka dalam menjatuhkan mangsa yang besar. Strategi ini membuat mereka mendominasi sebagai predator utama dalam lingkungan. Namun, kenapa mereka bisa punah? Sekuat apapun spesies, alam selalu punya cara untuk menguji batas mereka. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, direwolf menghilang dari muka bumi. Mereka termasuk dalam gelombang besar kepunahan megafauna yang terjadi di akhir zaman es. Ada beberapa kemungkinan. Perubahan iklim ekstrim yang mengubah habitat dan sumber makanan mereka adalah faktor utama. Namun tidak sedikit ilmuwan juga percaya bahwa kehadiran manusia purba dan munculnya kompetitor baru seperti serigala abu-abu berperan besar. Serigala modern lebih adaptif, memiliki ukuran yang lebih kecil namun lebih gesit, dan mungkin lebih cerdas dalam beradaptasi dengan ekosistem yang baru. Kombinasi dari kelaparan, persaingan, dan perubahan lingkungan yang cepat menjadi faktor paling utama yang memukul keras kehidupan direwolf. Mereka punah setidaknya sampai baru-baru ini. Chapter 2. Kebangkitan Sang Serigala Purba. Ide membangkitkan kembali direwolf dulunya terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi seiring kemajuan teknologi genetika, mimpi itu perlahan berubah menjadi kenyataan. Para ilmuwan mulai menggali kemungkinan ini dengan menggunakan alat paling canggih dalam dunia bioteknologi, CRISPR, sebuah teknik pengeditan gen yang memungkinkan kita menyusun ulang DNA seperti menyusun potongan puzzle. Dari fosil-fosil yang sangat tua dan rusak, mereka berhasil mengekstrak potongan-potongan DNA dari direwolf. Tapi DNA kuno ini tidak lengkap. Untuk mengisi kekosongan itu digunakan bantuan dari DNA kerabat dekatnya, yaitu spesies Canid modern. DNA ini kemudian disusun ulang, direkayasa, dan akhirnya ditanamkan ke dalam sel telur spesies kerabat yang sudah hidup sebagai surrogate mother. Tantangan dalam proses ini luar biasa besar. DNA purba sangat rapuh dan mudah rusak. Merekonstruksi informasi genetik dari masa 12.000 tahun yang lalu bukanlah perkara yang mudah.
Tapi para ilmuwan berhasil menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, membawa kembali spesies yang sudah punah. Ada 3 individu hasil eksperimen yang berhasil dilahirkan. Mereka diberi nama yang tidak biasa, Romulus, Remus, dan Halesi. Nama-nama ini diambil dari legenda Romawi dan budaya pop, seolah mencerminkan kisah mereka sebagai makhluk dari masa lalu yang kembali hidup di dunia modern. Romulus dan Remus dalam mitologi Romawi adalah 2 anak yang disusui oleh serigala. Namun itu bukan tanpa makna, seperti serigala mitos yang melindungi manusia. Ketiganya kini menjadi simbol antara ilmu pengetahuan dan masa lalu. Halesi yang namanya terinspirasi dari karakter Game of Thrones menambah kesan dramatis dari proyek ini. Tapi pertanyaan yang muncul adalah apakah mereka benar-benar direwolves ataukah hanya versi modern yang menyerupai hasil dari rekayasa genetika? Inilah dilema besar dalam proyek ini, antara menghidupkan spesies atau hanya membuat tiruannya. Spesies yang dilahirkan ini mungkin menyerupai direwolf dalam bentuk dan perilaku, tapi tidak sepenuhnya identik. Ini bukan cloning, karena DNA direwolf yang ditemukan tidak cukup lengkap untuk menduplikasinya 100%. Maka yang dihasilkan adalah semacam hybrid, makhluk yang sebagian besar genetiknya berasal dari direwolf, tapi tetap memiliki sedikit bagian dari spesies modern. Apakah ini artinya mereka adalah makhluk baru atau hanya replika yang mendekati? Ilmuwan menyebutnya sebagai proksi genetik, hewan yang menyerupai spesies punah secara fungsional. Beberapa orang menyebut proyek ini sebagai pencarian sensasi, tapi yang lain melihatnya sebagai pencapaian luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Bagaimanapun, menciptakan kembali hewan dari zaman es adalah prestasi yang tak terbantahkan. Chapter 3. Dilema. Di balik pencapaian ilmiah ini tersimpan pertanyaan yang besar yang lebih filosofis. Apakah kita bisa dan boleh menghidupkan kembali hewan yang sudah punah? Beberapa ahli menyebutkan sebagai tindakan bermain Tuhan. Kepunahan adalah bagian dari proses alami bumi. Saat kita menghidupkan kembali spesies yang sudah hilang, kita mungkin mengganggu keseimbangan ekosistem modern. Apalagi ada catatan bahwa banyak percobaan sebelumnya untuk membangkitkan spesies punah juga gagal tidak berselang lama. Anak hasil cloning mamut misalnya sering mati dalam hitungan minggu. Apakah nasib yang sama juga akan menimpa spesies ini? Dunia hari ini sangat berbeda dari 12.000 tahun yang lalu. Ekosistemnya berubah, iklimnya berubah, dan makhluk-makhluk yang dulunya menjadi mangsa direwolf kini mungkin sudah punah atau berubah sifat. Bisakah direwolf modern ini beradaptasi? Ataukah mereka akan menjadi ancaman baru bagi spesies yang hidup saat ini? Apa yang terjadi jika mereka dilepas ke alam liar? Apakah mereka bisa mengganggu rantai makanan yang sudah stabil? Inilah pertanyaan yang membuat para ahli ekologi dan konservasi terus memperdebatkan langkah ini. Di satu sisi, ini bisa menjadi harapan baru. Di sisi lain, bisa jadi bumerang yang membahayakan. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti, kebangkitan direwolf mengubah cara kita melihat masa lalu dan masa depan. Ini seperti menjadi harapan untuk spesies yang hampir punah saat ini, seperti harimau Sumatera, badak Jawa, atau bahkan burung-burung eksotis yang tersisa hanya dalam hitungan puluhan. Namun pertanyaannya masih tetap, apakah kita seharusnya mencurahkan energi dan sumber daya untuk membangkitkan yang sudah hilang, atau justru menyelamatkan yang masih tersisa saat ini? Selama bertahun-tahun, direwolf hidup dalam imajinasi kita sebagai makhluk fiksi yang hidup di buku, film, dan juga game. Tapi sekarang mereka benar-benar hidup, dari legenda menjadi kenyataan. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.